Malam, salam bertemu lagi dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pada malam hari ini kita akan memulai program yaitu Kamu Bisa. Dan program ini adalah kerjasama antara ASI, sebuah perkumpulan pebisnis awam Advent. Dan pada malam hari ini kita sungguh terberkati karena kita akan dicerahkan dengan satu topik yang sangat bagus, yaitu menariknya agribisnis terong. Oleh sebab itu, Anda bisa mengirimkan pertanyaan secara langsung melalui kolom komentar di Facebook, YouTube, atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp call center Hope Channel Indonesia. Dan tentunya, pada malam hari ini, saya hanya membuka acara ini karena pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh moderator kita yang sudah biasa mendampingi kita dalam program itu, yaitu Bapak Rekson Nainggolan. Bapak Rekson Nainggolan ini sangat sering muncul di Hope Channel Indonesia dan dia akan memandu acara kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita juga terberkati, kita juga akan dicerahkan dengan narasumber-narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu Bapak Insinyur Jakaris Hukom dan tentunya Bapak Profesor Daniel Saputra, dan kita juga ditemani oleh seorang ibu, yaitu Dr. Ibu Johana Taribuka, dan tentunya praktisi kita pada malam hari ini yaitu Bapak Alvin Hutri Prokla. Dan pada malam hari ini tanpa berlama-lama saya akan berikan acara ini, saya akan persilakan untuk Bapak Rekson Nainggolan. Shalom Bapak Rekson. Shalom Kak Jebro, apa kabar? Silakan Pak untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, senang sekali kita kembali bersama dalam program acara Kamu Bisa malam hari ini bersama saya Rekson Nainggolan menjadi host memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang terung. Wah, ini sebuah topik yang menarik. Terung merupakan sayuran yang digemari khususnya oleh ibu, anak-anak, dapat diolah menjadi keripik dan banyak olahan makanan lain. Itulah sebabnya kita akan berbincang dengan narasumber kita tentang potensi agribisnis terung pada malam hari ini. Yang menjadi narasumber praktik kita adalah Bapak Pian Langi dari Minahasa. Selamat sore Pak Pian, apa kabar? Selamat sore, selamat malam di Minahasa. Malam di Minahasa, dan Pak Pian ini merupakan petani praktisi terong. Nanti akan berbincang ada berapa banyak lahan terong beliau dan bagaimana potensinya nanti yang kita akan bicarakan. Bersama kita juga ada Bapak Profesor Dr. Daniel Saputra. Beliau adalah akademisi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat sore Pak Daniel, apa kabar? Selamat sore Pak Rekson, selamat sore semuanya, selamat sore pemirsa. Luar biasa. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kita malam hari ini, Daniel. Kita juga bersama dengan Dr. Hukom, ya, Dr. Jakaris Hukom, merupakan akademisi dari Universitas Patimura di Maluku. Selamat malam, Hukom. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua narasumber dan selamat malam bagi pemirsa di rumah. Ya. Selamat malam. Nah, seorang ibu yang cantik kembali bersama dengan kita, Ibu Dr. Johana Taribuka yang merupakan akademisi pertanian dari Universitas Patimura di Maluku, Ambon. Selamat malam, Johana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para narasumber, dan selamat malam pemirsa. Terima kasih. Saudara pemirsa, malam hari ini kita berbicara tentang terung yang kelihatannya belum banyak dilirik oleh para petani kita, dianggap tidak terlalu berpotensi. Namun, malam hari ini kita bersama dengan Bapak Pian Langi, seorang petani dari Minahasa, akan menceritakan bagaimana prospek terung ini. Ya, sangat menarik. Nanti kita akan lihat sekilas tentang aktivitas penanaman terung, pertanian terung yang dilakukan oleh Bapak Pian Langi di Minahasa melalui sebuah tayangan berikut ini.
Terima kasih tayangan Pak Pian, menarik sekali. Terung tadi besar-besar ya. Terung jenis apa itu Pak Pian? Ya, gimana? Terung jenis apa yang Pak Pian tanam? F1. Satu ya. Itu tadi kalau kita lihat yang warna ungu besar tadi itu kalau seandainya dipanen itu berapa 1 kilo itu bisa berapa banyak itu Pak? Kalau untuk panen, biasanya panen awal, panen perdana, buahnya agak besar. Jadi 1 kilo itu 3 sampai 4 buah. 4 buah sudah jadi 1 kilo ya Pak ya. Wah, bagus sekali. 3 sampai 4 buah itu sudah 1 kilo. Pak Pian, kenapa tertarik menanam terung ini Pak Pian? Jadi terong ini adalah tanaman hortikultura yang sangat familiar dan itu menjadi kebutuhan setiap hari, apalagi untuk konsumsi keluarga. Jadi terong ini kebanyakan dijadikan makanan baik jadi sayur atau aneka macam makanan yang seringkali dibuat oleh para ibu-ibu ataupun disiapkan sebagai menu di rumah-rumah makan yang saat ini sangat disukai mungkin banyak orang ya. Jadi terong ini adalah tanaman familiar dan itu sangat mudah untuk ditanam dan sangat mudah untuk dirawat sebenarnya dan hasilnya juga bisa menjanjikan. Seperti itu. Baik, Pak Pian ada berapa luas terung yang Bapak tanam saat ini? Mungkin kurang lebih 4.000 sampai 5.000 meter persegi itu. Oke, itu 4.000 sampai 5.000 meter persegi itu sekitar setengah hektar itu Bapak tanam itu berapa banyak terung itu Pak? Berapa jarak tanamnya dan? Biasanya untuk itu ya itu 6.000 sampai 7.000 pohon. 6.000 sampai 7.000 pohon ya. Pak Pian, boleh ceritakan kepada kami bagaimana proses penanaman terung ini dari awal hingga akhirnya sampai kemudian kita bisa panen. Nanti kita akan cerita panen dalam sesi khusus. Tapi Bapak boleh menceritakan kira-kira bagaimana berapa lama kita harus bisa baru panen, penanaman di pembibitan berapa lama supaya pemirsa dapat gambaran bagaimana pola penanaman terung ini Pak. Oke. Jadi para pemirsa, tanaman terong untuk kita ingin membudidayakan tanaman terong ini sama halnya seperti tanaman-tanaman cabai, tomat. Jadi dimulai dengan pembibitan dan pembibitan tergantung kita mau menggunakan cara apa, wadah apa. Yang seperti kalau kita di tempat kita gunakan pelepah bambu yang kita bagi dua, kita isi tanah baru kita semai. Dan kebanyakan untuk kita di daerah kita di sini kita menggunakan bibit formula 1. Jadi merek dagang dari perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan bibit-bibit unggul. Dan untuk pembibitan, setelah kita melakukan pembibitan sampai usia pindah tanam itu sekitar 30 sampai 40 hari. Dan setelah kita pindah, maka kita bisa mulai panen di usia 70 sampai 80 hari sesudah tanam. Jadi hari 70 sampai 80 hari sesudah tanam. Dan untuk masa panen, terong ini luar biasa. Ketika kita bisa merawat dengan baik, maka masa waktu panen bisa sampai 3 sampai 4 bulan untuk masa panen terong. Dan terong ini sangat menjanjikan karena harga jual dari terong itu tidak fluktuatif, walaupun dia tapi tidak akan turun sampai merugikan lah untuk para petani yang ingin bercocok tanam terong. Jadi terong ini adalah suatu tanaman yang mudah untuk ditanam, namun kita juga harus merawat dengan serius agar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Pian. Tadi pemirsa, menurut Pak Pian, terong ini sangat mudah dirawat ya. Dia memang membutuhkan waktu sekitar hampir 1 bulan ya, sekitar 1 bulan dalam pembibitan. Kemudian setelah pindah akan dalam waktu 2,5 sampai 3 bulan akan bisa panen ya Pak ya.
dan akan panen selama 4 bulan. Menarik sekali. Ya, saya ingin ke Dokter Hukum ya. Hukum, tadi menurut Langi tadi, Pian, bahwa sebenarnya bertanam terong sangat mudah ya. Apakah mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa tumbuh terong ini sehingga pemirsa melihat bahwa terong ini merupakan sebuah potensi yang bagus untuk memanfaatkan. Silakan Pak Hukum. Ya, baik Pak Rekson, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Fian tadi bahwa memang tanaman terong ini mudah untuk dibudidayakan, dan tanaman terong ini sendiri merupakan komoditas sayuran yang sangat memiliki prospek ke depan, sehingga banyak sekali petani di berbagai daerah yang memang membudidayakan terong ini sebagai tanaman komersil. Nah, cuma kalau diperhatikan teknik budidaya dengan tepat dan benar, ini dia bisa memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena setiap orang itu berkaitan langsung dengan makan sayur pagi, siang, sore, malam, dan tentunya sangat potensi untuk dikembangkan. Namun harus untuk pembudidayaannya diperhatikan beberapa syarat tumbuh, karena walaupun dia bisa tumbuh dengan mudah, namun produksinya kalau tidak diperhatikan sistem bercocok tanamnya, produksinya biasa saja. Tetapi kalau dibudidayakan secara baik dan benar, dia bisa memberikan keuntungan. Dalam hal ini produksi bisa meningkat dan kualitas hasil baik, dan ujung-ujung akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Nah, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah ketinggian tempat yang menyangkut dengan varietas. Kalau ketinggian ini bisa bervariasi dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, tergantung dari varietas. Tapi kebanyakan sentra produksi terong itu berada pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900 sampai dengan 1.100 meter dari permukaan laut. Kemudian tanaman ini dia membutuhkan curah hujan yang ideal, itu antara 750 sampai dengan 1.250 mm per tahun, karena dia sangat rentan dan tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi atau hujan yang lebat, karena kalau curah hujan yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap kualitas buah, produktivitas dan kualitas buah, karena banyak hara yang nanti mengalami pencucian atau melalui air permukaan keluar dari area perakaran, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembungaan dan juga pembuahan, apalagi pada tahap-tahap pembungaan dan pembuahan. Di samping itu, kalau kelembabannya tinggi akibat dari ketersediaan nutrisi kurang, imun tanaman menjadi lemah dan mudah diserang oleh jenis fungi atau bakteri, sehingga tanaman bisa mengalami sakit. Kemudian kelembaban yang memang dikehendaki itu antara 70 sampai 80%. Ya, kalau kelembabannya tinggi tadi dengan curah hujan yang tinggi, dampaknya bagi kesehatan tanaman kurang baik, sehingga perlu diatur sistem tanamnya
pengair pembuatan jalur-jalur saluran air ya, sehingga tanaman tidak terlalu tergenang. Kemudian kalau pada musim kering dengan kelembaban yang rendah di bawah 70%, itu memang harus diadakan pemberian air, tambahan irigasi, karena dia membutuhkan air dengan kelembaban yang memang cukup untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Ini perlu diperhatikan suhu tanah suhu udara yang diperlukan itu adalah 21 sampai 28 derajat Celcius pada siang hari. Sedangkan pada malam hari itu ya 15 sampai 20 derajat Celcius. Ini sudah baik. Kemudian menyangkut dengan sinar. Jadi sinar dia butuh penyerapan atau penggunaan sinar pada lahan yang terbuka, karena ini menyangkut dengan produksi buah. Tadi saya lihat di Pak Fian punya udah bagus pada lahan yang terbuka, bagus, makanya tumbuhnya juga bagus. Jenis tanah dipersyaratkan yang memang gembur paling banyak itu yang bersifat strukturnya remah, seperti tanah yang grumosol atau andosol, itu yang paling baik, dengan pH tanah itu antara 5,5 sampai 6,8, dan juga dia bisa toleransi sampai dengan pH 5 atau 7. Namun kalau agak asam berarti harus ditingkatkan pH menjadi netral, atau pada tingkat alkalis, pH-nya alkalis harus kita bisa turunkan sampai mendekati netral. Paling banyak sudah tersedia bahan-bahan untuk penetralan pH tanah ini dengan menggunakan dolomit ataupun juga dengan belerang. Jadi ini bisa dibuat. Ya mungkin itu saya lihat tadi sudah bagus ya, pertumbuhan tanamannya sudah bagus. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan dari pemirsa kita, Pak Hukom. Tadi pemirsa kita langsung melihat terongnya itu bagus. Saya ingin menanyakan jenis terongnya ini terong apa Pak, dan beli bibitnya dari mana? Itu seperti sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fian tadi, kalau tidak salah menggunakan jenis terong dari produksi Panamera ya Pak? Panamera. Ya, turunan F1. Jadi terong yang berwarna ungu ya Pak. Banyak sekali varietas-varietas yang sudah dikembangkan, baik varietas-varietas unggul itu ya, hibrida itu. Banyak sudah tersebar di toko-toko benih, itu banyak sekali. Jadi cuma saya dapat ketika membuatkan terong kurang lebih 6 sampai 7.000 pohon. Jadi untuk terong usia yang ke umur terong itu 70 sampai 80 hari, biasanya kita mulai dengan pemetikan awal yang kita sebutkan pemetikan perdana. Tapi pada pemetikan awal biasanya belum terlalu maksimal. Jadi untuk ukuran 6.000 sampai 7.000 pohon untuk panen yang pertama itu kita paling tinggi akan mendapatkan 3 sampai 400 kilo per minggu ya Pak ya? Tapi minggu itu ya? Ya, jadi untuk masa panen biasanya kita di sini
itu kita panen 1 minggu 1 kali, 5 sampai 7 hari untuk 1 kali panen. Dan biasanya untuk terong, dia akan capai panen maksimal ketika kita akan masuk pada masa panen yang keempat dan kelima. Misalnya saya kasih contoh, untuk terong yang 6.000 7.000 pohon, ketika masuk masa panen keempat dan kelima, dia akan mencapai 1.000 sampai 1.200 kilo. Jadi itu dia. Ya, 1 ton. 1 ton sampai 1,2 ton untuk hasil panen maksimal. Biasanya itu dipanen keempat atau kelima. Dan kemudian dia akan turun tetapi tidak signifikan. Dia akan perlahan turun, paling dia akan mentok ketika masuk dalam panen ke-10 sampai 15, dia akan mentok di 800 kilo untuk sekali panen. Tergantung perawatan kita seperti apa. Baik, terima kasih. Pemirsa, tadi Pak Pian telah mengatakan, ini sebagai gambaran kita aja, 300 sampai 400 kilo pada panen yang pertama sampai yang ketiga, rata-rata seperti itu, naik ya, cenderung naik, dan di keempat dia mulai sampai ke berapa tadi Pak Pian, ke 6 ya, bukan ya. Puncak. Itu bisa sampai sekitar 1 ton sampai 1,2 ton per kilo per 7 minggu, per 7 hari per minggu. Harga rata-rata berapa Pak Pian? Jadi kalau biasanya kalau kita ambil range-nya ukuran per kilo, karena di daerah kita di sini kita menggunakan karung. Jadi karung itu, jadi terong dimasukkan ke karung, biasanya karung yang ukuran 50 kilo. Tetapi kan terong itu kan sifatnya ringan. Jadi ketika kita masukin di karung, maka berat terong itu 1 karung itu 20 sampai 25 kilo rata-rata seperti itu. Nah, untuk harga kalau kita ambil perbandingan per kilo, kalau untuk ukuran seperti sekarang 5.000 sampai 7.000 per kilo. Maka kita akan bisa mendapatkan hasil, kita bisa menghitung berapa hasil yang kita dapatkan untuk sekali petik. Katakanlah ukurannya kita ambil rata-rata 800 kilo. Jadi sekali petik kita kali 5.000 saja kita ada 4.500.000 atau 4 juta lah. Baik, pemirsa, per minggu rata-rata dalam masa panen sekitar 4 juta. Saya pikir ini tidak dalam hitungan setengah hektar ya, di sekitar kurang dari setengah hektar, 4.000 meter. Bukankah ini menarik pemirsa? Ya? Jadi dan di samping tadi dari hitungan potensi tadi sangat berpotensi dan sangat mudah ya Pak Kan ya, ininya namanya memeliharanya, membudidayakan. Masalah-masalah apa yang sering ketika melakukan penanaman terong ini Pak? Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah untuk budidaya terong ini sudah pasti yang harus kita pelajari dengan baik adalah serangan hama. Apa saja hama yang menyerang tanaman terong. Baik ketika umur terong waktu pindah tanam maupun sampai perawatan masuk pada masa pembungaan dan pembuahan. Setelah itu selama perawatan masa panen yang hampir kurang 3 sampai 4 bulan. Kita harus tahu hama-hama yang menyerang apa di umur-umur terong yang harus kita lakukan. Misalnya contoh, ketika kita pindah tanam, yang kita harus perhatikan adalah serangan ulat tanah. Ulat tanah ini sangat berbahaya ketika kita pindah tanam, dia akan menyerang, maka dia akan memotong batang pohon, batang tanaman terong yang baru pindah tanam. Kemudian ketika terong masuk dalam usia 3 sampai 4 minggu lah, 1 bulan sesudah tanam, yang kita harus perhatikan hama apa yang akan menyerang. Kebanyakan yang akan menyerang adalah trip, acit, ada bekicot, ada ulat ulat geraya, ulat penggeret yang sekali menyerang. Dan kebanyakan serangan terjadi di daun daripada tanaman terong. Itu untuk umur 1 bulan. Dan yang ketika masuk dalam usia masa pembungaan, masuk umur 2 bulan, masa pembungaan dan pembuahan, seringkali yang menyerang adalah ulat buah dan jamur atau bakteri patogen. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Dokter Hukum tadi, masalah
tanah ini karena terong sangat rentan dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Jadi kalau tingkat kelembapan tinggi, maka yang akan terjadi adalah seringkali terong akan diserang dengan penyakit jamur atau bakteri. Kali di usia pembungaan kita akan melihat terong kenapa dia layu, kenapa diserang anthranoxa, karena itu disebabkan oleh jamur atau bakteri. Nah, bakteri akan hidup atau jamur akan hidup ketika lingkungan daripada tanaman terong ini tingkat kelembapannya sangat tinggi. Memang betul diperlukan pencahayaan yang maksimal. Karena ketika sinar matahari itu bisa masuk, maka vektor ini yang menyerang ini jamur dan bakteri itu akan mati karena sinar matahari. Jadi itu yang perlu diperhatikan, dan yang paling penting juga perawatan selama masa panen. Nah, ketika masa panen itu yang harus kita lakukan adalah rutinitas aplikasi baik insektisida, aplikasi penyiangan untuk pembersihan gulma, agar supaya dia bisa bertahan, baik dia punya struktur pohon maupun dia punya kualitas untuk pembungaan. Karena dia akan setiap 2 minggu dia akan ada pembungaan yang akan terjadi, sehingga dia punya pembuahan itu akan selalu terus menerus selama jangka waktu masa panen yang kita bisa lakukan. Jadi itu yang paling menentukan. Kita harus mengetahui serangan-serangan apa saja yang menjadi masalah hama daripada tanaman terong, dan kebanyakan hama penyakit tanaman terong ini tidak jauh berbeda dengan hama yang menyerang tanaman cabai. Saya kira seperti itu, Pak Rekson. Baik, terima kasih. Pemirsa, nanti kita akan ke Ibu Yohana. Itu tadi ada beberapa masalah yang dihadapi Bu Yohana ya pada mungkin Bu Yohana bisa bantu nanti apa yang bisa dilakukan oleh Fabian. Ya, namun kita akan rehat sejenak di tengah perbincangan kita ini dengan tayangan berikut ini. Tahukah Anda, ternyata terong memiliki sifat diuretik dan membantu dalam pencernaan? Sedikit sayuran yang biasa tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Sayuran terong ada yang bundar, oval, lonjong seperti pisang, kecil seperti telur, atau besar seperti melon. Kulitnya ada yang ungu, hijau, kuning, kemerah-merahan, dan bahkan putih. Semua memiliki satu karakteristik yang sama, warna keputih-putihan pada daging dan bijinya. Daging terong yang secara botani merupakan buah mengandung sejumlah tertentu karbohidrat, sangat sedikit protein, dan tidak ada lemak. Yang paling menonjol adalah potasium, kalsium, sulfur, zat besi, vitamin B, dan vitamin C. Berkat aksi diuretiknya, terong panggang sangat cocok bagi mereka yang menderita batu ginjal dan ingin mencegah kekambuhannya. Berikut adalah 4 sifat dari terong berdasarkan redaksi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, diuretik. Terong akan meningkatkan pengeluaran urin, merangsang kemampuan ginjal untuk menyaring, memakannya memberi manfaat dalam hal litiasi ginjal atau batu ginjal, edema atau retensi cairan, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang kedua, tonik pencernaan. Terong meningkatkan fungsi saluran empedu dengan perlahan merangsang pengeluaran saluran empedu, juga produksi getah pankreas. Hal ini bermanfaat bagi mereka yang menderita pencernaan lambat dan dispepsia saluran empedu. Ketiga, laksatif. Lembut karena kandungan selosanya atau serat pangan. Keempat, pencegah kanker. Penelitian-penelitian terkini telah memperlihatkan bahwa buah-buahan dari keluarga Solanaceae seperti terong, juga tomat kaya akan fitokimia. Saat ini melindungi terhadap pembentukan kanker. Itu dia informasi seputar terong. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di toka Anda selanjutnya. Redaksi Hope Channel yang telah menampilkan tahukah Anda beberapa informasi penting tentang
buah terong ya, ini buah atau sayuran terong. Saya ingin ke Bu Yohana sebelum kita berbicara tentang apa namanya hama. Saya ingin ke Bu Yohana dulu sebagai seorang ibu lah ya. Bu Yohana, ini saya suka terong ini, Bu Yohana. Bu sebagai seorang ibu ya, ini terong enaknya diapain nih Bu di dapur nih Bu? Bagaimana Ibu memandang terong ini sebagai seorang ibu? Potensinya ke depan? Terima kasih Pak Rekson. Ada beberapa manfaat dari terong, tetapi ada juga kelemahan atau harus kita berhati-hati terhadap mengkonsumsi terong. Nah, beberapa manfaatnya itu seperti penangkal radikal bebas, kemudian menurunkan gula darah, kemudian meningkatkan kemampuan otak dan memelihara kesehatan jantung. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu terong ini memang kalau kita makan, apalagi kalau dibikin lalapan, lezat sekali, tetapi dapat juga mengganggu pencernaan. Jadi jangan makan terlalu berlebihan karena ada zat yang di dalam terong itu, yaitu solanin. Itu sangat berpengaruh, berefek terhadap pencernaan kita. Nah, kemudian berbahaya juga, itu menurut kutipan dari Women Health, itu berbahaya kalau kita memakan terong goreng. Nah, itu merusak, kalau kita menggorengnya itu merusak tekstur dari makanan itu atau terong itu, terlebih kandungan lemak dari minyak itu melekat pada sayuran setelah digoreng. Terima kasih Pak Rekson. Satu lagi Pak, kalau dimasak, kalau kita sebagai ibu biasanya itu digoreng dengan tepung Pak, itu enak sekali, atau dibikin lalapan, enak juga Pak. Jadi sebaiknya kita makan makanan terong segar, sehingga manfaat sebagai antioksidan itu dapat kita peroleh, kemudian menurunkan gula darah, kemudian meningkatkan kemampuan otak dan memelihara kesehatan jantung. Tetapi jangan terlalu berlebihan karena ada solanin di dalam terong yang bisa mengganggu pencernaan. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Bu Yohana ya. Jadi lezat sekali terong ini. Saya suka itu. Walaupun Bu Yohana tadi memang kasih warning jangan terlalu banyak. Ya saya suka terong goreng itu Bu ya, dengan cabai apa namanya. Ya enak sekali, lezat sekali ya. Dan saya suka itu. Dan kembali ke pertanyaan tadi Ibu Yohana, Pak Vin ini ya, ada tahap-tahap yang diceritakan itu di tahap awal, ada pula tanah yang dihadapi dan selanjutnya. Mungkin Bu Yohana boleh apa namanya kasih masukan kepada Pak Fian untuk apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi hama-hama yang disebutkan tadi. Ya, terima kasih Pak Rekson. Untuk Pak Fian, beberapa hama dan penyakit biasanya menyerang pertanaman terong, terlebih-lebih lagi pada pucuk muda ataupun buah terong yang akan dalam pertumbuhan. Nah, hama-hama ini dia biasanya itu menyerang itu meletakkan telurnya. Jadi serangga dewasa biasanya meletakkan telurnya itu pada daun. Nah, tetapi yang saya sarankan ini jangan menggunakan penyemprotan dengan pestisida sintetik, karena kalau kita menyemprot dengan pestisida sintetis, nah itu sangat merusak lingkungan ataupun mematikan musuh-musuh alami. Jadi di seputaran tanaman Bapak itu ada musuh-musuh alami yang bisa memakan hama-hama di terong itu. Jadi jangan kita menyemprot dengan pestisida sintetis. Pergunakan pestisida nabati yang bisa bermanfaat untuk mengendalikan hama maupun Ibu Yohana, suaranya tidak terdengar. Nggak sengaja ke mute, Pak. Iya, kelihatannya. maaf. Ya, silakan. Nah, serangan
penyakit juga ada sering pada pertanaman terung, yaitu yang paling berbahaya itu busuk buah dan juga antraknus. Itu sering menjadi gangguan pada pasca panen. Antraknus itu pada pasca panen, setelah dipanen itu kalau kita packingnya tidak benar, maka terjadi pembusukan awal. Kemudian kalau di lapangan itu biasanya diserang busuk, itu penyakitnya itu disebabkan oleh jamur, baik Phytophthora maupun Pythium. Saya kira itu Pak Rekson, jadi saya sarankan jangan menjaga kelembapan kebun, jangan terlalu tinggi, kemudian jangan menyemprot dengan pestisida sintetik. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Prof. Daniel tadi. Prof. Daniel tadi Pak Pian ini menanam tanaman terung ya dengan jenis F1 tadi dikatakan, dibeli dari toko-toko jual gitu ya. Panah merah ya Pak ya. Yang disampaikan ada pertanyaan dari sudah dijawab dari akun video hiburan tadi. Katakan bahwa kelihatannya tertarik dengan jenis terung yang ditanam oleh Pak Pian ini, besar dalam 3 sampai 4 biji terung itu udah 1 kilo gitu. Dan kemudian dengan harga 5.000 katanya. Pak Pian jual 5.000 itu harga mana Pak? Harga di pasar kah atau harga di petani Pak? Kita ya harga pasar. Harga pasar ya. Artinya Bapak ke pasar ya di harga 5.000 tadi ya. Oh. Nah, Bapak dengan situasi harga dengan demikian Pak Prof. Daniel, bagaimana Bapak melihat potensi agribisnis bidang terung ini Pak? Baik, jadi kalau kita tanya nanti Pak Pian ya, pasti harga 5.000 itu adalah harga yang untung sudah ya. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 3.000 ya, 3.000 atau 3.500, maksimum 4.000 per kilogram biaya bisnis ya, biaya bisnis menanam menanam terong ini. Jadi kalau kita lihat tadi kalau sekitar 1.000 itu artinya sekitar hampir 20%. Ya, jadi katakanlah mungkin ada yang busuk dan sebagainya itu 10%. Ya, jadi cukup lumayan. Jadi bisnis terong ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa terong ini dia berbeda dengan cabai atau tomat ya. Cabai atau tomat itu dengan cepat dia akan segera matang ya dan mulai lembek ya, dan mesti segera dijual, sehingga harganya itu amat bergantung dengan kondisi mutunya. Sedangkan terong dia sedikit lebih lama ya, mungkin 3 sampai 1 minggu dia bisa awet ya, mungkin sudah 1 minggu sudah mulai agak keriput ya. Tapi dengan hal itu pedagang bisa menahan sedikit ya, jadi menahan harga sehingga dia tidak langsung anjlok harganya ya. Sehingga harga, kalau kita perhatikan di pasar, harga terong itu relatif stabil, walaupun ada turun naik tapi relatif stabil ya. Tidak seperti cabai sekarang yang mulai naik, tidak lama lagi akan anjlok ya. Nah ini kalau terong ada kepastian ya, ada lebih menjanjikan kepastian keuntungan daripada menanam cabai atau tomat. Kalau cabai memang kalau lagi pas musimnya panen, pas musim lagi dibutuhkan tinggi, wah untungnya luar biasa ya. Tetapi kalau terong, karena ini selalu ada, dibutuhkan oleh orang ya sepanjang tahun ya, dan dia bisa dipanen tidak mengenal musim, ditanam juga tidak mengenal musim, hanya saja nanti pada musim kemarau agak sedikit turun produksinya karena tadi diserang oleh jamur ya, karena lembab ya, tapi dia relatif stabil, sehingga ini merupakan peluang yang baik ya, peluang yang baik bagi petani untuk menanam terong. Cara budidayanya juga relatif mudah ya, perawatannya relatif minimal ya. Jadi tadi hanya perlu diperhatikan waktu-waktu tertentu yang perlu pembasmian hama dan juga pembersihan ya, pembersihan di bagian bawah tanahnya. Dan terong
tidak perlu di bedeng ya, di bedeng atau pakai mulsa ya, karena dia sebetulnya dia relatif bandel ya. Nah, tentu saja bibit ini memegang peranan penting. Ya, jadi mungkin biaya terbesar, salah satu biaya terbesarnya adalah biaya bibit, karena bibit yang digunakan tadi adalah bibit yang berasal dari perusahaan komersial. Ya, perusahaan-perusahaan komersial ada banyak, beberapa yang memang sudah diproduksi di Indonesia ya, dibudidayakan, dicocok untuk perhutanan Indonesia, dan mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ya, dan sudah kalau kita lihat tadi banyak jenis yang kita mau ya, ada kalau yang seperti tadi itu agak bulat panjang ya, dan agak besar di ujung, ada lagi yang bulat seperti tadi yang diperlihatkan di ini, itu adalah yang biasanya dijual di luar negeri. Ada juga yang memang kalau kita terong ada yang hijau ya, itu tergantung jenis-jenis yang banyak dijual di toko komersial. Jadi kalau kita mau berbudidaya dan berbisnis terong, kita perhatikan yang tidak boleh kalah penting itu adalah kita lihat yang di pasar itu butuhnya terong seperti apa ya, pasar terdekat kita, sehingga nanti kalau kita nanam itu bisa laku. Kalau di tempat yang saya karena sering ke pasar, itu adalah yang seperti yang Pak Pian ya, Lazada atau apa itu kira-kira namanya ya. Jadi agak bulat dan panjang begitu, itu yang banyak digunakan. Tapi di beberapa pasar juga saya lihat ada yang memang terong hijau ya, walaupun tidak banyak ya. Jadi itu perhatikan apa yang dibutuhkan pasar, tanam, dan berpeluang ya, kecuali nanti ada serangan hama yang luar biasa ya. Tapi kalau seperti biasa saja ya, peluang untuk mendapatkan keuntungan itu sudah lebih dipastikan. Tidak ada fluktuatif tentunya ya, seperti kalau bisnis cabai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Pian, itu tadi Prof. Daniel mencoba memberikan gambar, tapi tentang apa namanya, yang hitungannya dengan terung ini ya, budidaya. Nah, dalam pengalaman Pian tadi kita lebih bicara lah tentang hasil tadi ya, ada di yang pertama sekitar 400 sampai 500, lalu kemudian ada harga tadi. Sekarang bagaimana dengan biaya pengelolaan terung Pak dalam setengah hektar yang Bapak lakukan ini, untuk kita panen 4 bulan itu kira-kira habis berapa itu Pak? Jadi jadi untuk biaya perawatan itu biasanya kita di sini kita pakai cost-nya per pohon. Jadi untuk satu pohon kita hitung berapa anggarannya, mulai dari pindah tanam sampai masuk masa panen. Karena kan biasanya terong untuk masuk masa panen, untuk biaya ya tinggal biaya panen saja, untuk biaya produksi. Dan untuk perawatan itu sudah tidak terlalu tinggi. Jadi untuk hitung-hitungannya, jadi kalau satu pohon itu di tempat kita itu kita hitung-hitung itu paling mahal itu 5.000 per pohon. Itu paling mahal. 5.000. Ya, per pohon. Satu pohon itu karena kan bisa menghasilkan berapa? Karena kan itu ya bagaimana? Jadi pohon untuk terong satu pohon itu kalau dia sampai selesai panen, hitung-hitungan kita adalah dia sampai 4 sampai 6 kilo. 4 sampai 6 kilo. Jadi 4 sampai 6. Untuk hitungannya standar. Tetapi ada juga yang lebih dari itu, tergantung lama panen. Jadi kalau lama panen itu 3 sampai 4 bulan, itu bisa sampai 4 sampai 8 kilo per pohon. Kan biaya tanam sekitar 5.000 per pohon ya Pak ya? Dengan biaya tanam sekitar 5.000 per pohon. Oke, saya ingin bagaimana dengan pemupukan Pak Pian? Bagaimana Pak melakukan pemupukan supaya mendapatkan hasil yang baik Pak Pian? Apa yang Bapak lakukan? Oke, nah ini yang paling penting. Ya, jadi ini yang saya ingin bagikan kepada kita para pemirsa yang ingin berbudidaya tanaman terong. Jadi yang paling pokok untuk yang perlu diperhatikan adalah pemupukan. Dan saya ingin ketika kita ingin
bercocok tanam terong karena terong adalah tanaman yang umur panjang istilahnya. Dan yang paling menentukan adalah pupuk dasar. Dan untuk pupuk dasar saya ingin ketika kita ingin bercocok tanam terong, kita menggunakan pupuk kandang. Kenapa pupuk kandang? Karena pupuk kandang prosesnya sampai kita pindah tanam, jadi awal persiapan lahan sampai pindah tanam, sampai pun ketika kita masuk dalam proses perawatan, pembungaan, pembuahan, jangka waktu untuk diserap tanaman untuk pupuk kandang sangat lama. Walaupun kita juga harus menggunakan aplikasi pupuk kimia seperti pupuk NPK, CSA, dan seperti yang saya katakan tadi, kita harus waspada dengan tingkat kelembapan tanah. Seperti yang Dokter Hukum katakan tadi, yang perlu juga digunakan adalah pengapuran atau dolomit, agar supaya itu bisa mencegah timbulnya jamur atau bakteri-bakteri patogen yang biasanya menyerang akar atau batang pohon daripada tanaman terong. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi awal yang paling bagus adalah ketika kita menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos. Jadi kalau kita di daerah kita menggunakan pupuk kandang sapi ataupun pupuk kandang ayam petelur. Dan pupuk kandang ini harus bersifat kering, artinya prosesnya sudah lama. Dan biasanya untuk penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, ketika kita membuat tugalan untuk tempat lubang tanam bibit, jadi alangkah baiknya 10 sampai 15 hari setelah pupuk kandang kita lepas di tugalan, di lubang, baru kita bisa pindah tanam. Karena sifat daripada pupuk kandang ini kan panas, dan itu bisa berpengaruh pada pertumbuhan, pembentukan akar, pembentukan tunas daripada tanaman terong. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan kita juga bisa menggunakan pengapuran. Dan pupuk kandang ini kebiasaan seperti di tempat kita masih gunakan ketika tanaman terong masuk dalam usia 1 bulan. Jadi setelah usia 1 bulan, pupuk kandang itu kita taruh di sekitar batang pohon dari terong. Kemudian kita tutup, kita sambung dengan tanah. Karena ini adalah modal, katakanlah modal untuk tanaman, untuk persiapan makanan, unsur-unsur hara yang diperlukan oleh pohon tanaman terong. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan juga pupuk-pupuk yang diperlukan, karena tanaman terong juga membutuhkan unsur-unsur tanaman, unsur-unsur hara yang diperlukan dalam pembentukan pertumbuhan daripada tanaman terong ini. Jadi itu yang saya usulkan ketika ingin berbudidaya terong. Awalnya harus kita menggunakan pupuk kandang, karena pupuk kandang ini mempersiapkan makanan untuk tanaman dalam waktu yang cukup lama. Kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Pak Hukum, ada komentar tentang masukan dari Pak Pian tadi? Silakan, Pak. Iya, Pak Rekson, terima kasih. Jadi memang inti produktivitas dan kualitas hasil dari semua tanaman itu intinya di nutrisi. Ya, intinya di nutrisi, karena nutrisi itu menyumbang itu sangat besar sekali untuk proses pertumbuhan sampai dengan hasil akhir. Makanya perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemupukan, apakah itu dengan pupuk organik atau pupuk kandang. Ya, tadi pupuk kandang yang sudah matang ya. Nah, itu sehingga memang benar-benar dia sudah terurai dan bahan-bahan organiknya itu sudah terurai.
dan tidak menimbulkan masalah ketika kasih ke tanah. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pemupukan-pemupukan pupuk buatan atau pupuk anorganik, dan tentunya ini semua tergantung dari jenis tanah di mana kegiatan bercocok tanam dilakukan. Jadi pemupukan dengan pupuk yang spesifik lokasi. Oleh karena itu harus diketahui semua jenis pupuk yang digunakan kandungannya apa saja, baik dari pupuk organik maupun pupuk kandang, kemudian pupuk-pupuk buatan yang mau diberikan kandungannya juga apa, dengan jumlahnya bagaimana, sehingga kita tidak salah di dalam memberikan pupuk sebagai makanan bagi tanaman. Saya pikir yang sudah dilakukan oleh Pak Fian sudah bagus ya, sudah bagus. Mungkin itu Pak Rekson. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan masuk dari Ibu Risi Lelahi Malam. Kamu bisa mau tanya, mengapa sebagian orang takut makan terong? Nah, Ibu Tajuka barangkali boleh komentari, tadi sudah sampaikan sebenarnya. Silakan Ibu Yohana. Ya, terima kasih Bu Silalahi. Tadi saya sudah katakan bahwa ada terong itu ada manfaat juga, tetapi terong juga ada punya kekurangan. Terong bisa digunakan, apalagi terong ungu itu manfaatnya banyak, seperti untuk antioksidan, kemudian itu juga untuk untuk jantung. Nah, tetapi ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Terong itu bisa jangan terlalu banyak makannya, karena tadi itu saya sudah katakan bahwa ada salah satu zat di dalam terong itu yang menyebabkan atau mempengaruhi pencernaan kita. Jadi harap berhati-hati kalau memakan terong yang berlebihan. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Bu Yohana. Saya ingin ke Prof Daniel nih. Prof Daniel ini kan tadi sebenarnya potensinya besar ya, cukup besar, dan harga, dari segi harga juga dia kayaknya cukup stabil ya. Dan tapi kalau kita lihat di pasar, pasar itu masih terbuka ya, masih terbuka. Nah, bagaimana Bapak melihat ini karena tanaman buah. Tadi ada perkataan dari Pak Hukum kalau nggak salah bahwa tanaman terong ini merupakan tanaman yang sayuran ya, yang dapat digunakan. Namun pertanyaan Pak, tadi Bapak mengatakan ini bisa dalam 5 hari ya, sampai 1 minggu itu masih dapat bertahan. Apakah selain sayuran untuk ditumis atau digoreng, tadi Ibu Yohana tadi mengatakan ditepung, apakah ada potensi tanaman ini dijadikan bukan hanya sebagai sayuran Pak, tapi misalkan sebagai sebagai oleh-oleh atau hal lain? Gimana Pak pengolahannya? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi memang bisa ya, jadi dijadikan bahan oleh-oleh kalau kita misalnya buat keripik terong. Nah, jadi ada teknologi kalau kita kalau memang tadi kata Ibu Yohana digoreng pakai tepung ya, tapi ada juga teknologi yang kita sebut dengan vacuum fry, jadi penggorengan vakum. Jadi kalau digoreng terong ini digoreng dengan goreng vakum, dia akan menjadi seperti kerupuk kering ya, dan aromanya, warnanya relatif tidak berubah karena dia digoreng pada suhu relatif rendah dan dalam kondisi vakum. Dan sudah banyak ya alat-alat goreng vakum ini sudah dibuatan Indonesia ya. Dulu dikembangkan oleh kawan saya di Universitas Brawijaya, dan sekarang sudah dijual komersial di mana-mana. Jadi kalau kita lihat banyak orang buat keripik-keripik yang dari buah-buahan itu biasanya menggunakan alat penggoreng vakum. Dan ini merupakan salah satu potensi ya untuk mengintrodusir suatu produk baru. Jadi bukan hanya sebagai sayuran,
tetapi juga sebagai camilan, gitu ya, camilan kering, ya, kering dan relatif awet dia ya, relatif awet, sama seperti misalnya keripik nangka, ya, keripik nangka yang kuning, harumnya masih ini, dan juga kita lihat sudah ada juga keripik wortel, ya. Nah, sudah banyak buah-buah sayur-sayuran yang dijadikan keripik, ya, keripik dengan teknologi penggorengan vakum. Jadi masih banyak sekali peluangnya, ya, peluangnya untuk dijadikan ini. Tinggal kreativitas kita saja. Hanya saja mungkin orang belum beralih ke sana karena untuk konsumsi sebagai sayuran masih belum terpenuhi kelihatannya, ya, karena harganya masih relatif stabil. Kalau sudah oversupply, ya, supply ke pasar berlebih, maka harganya pasti turun. Itu sudah hukum ekonomi. Dan kalau sudah seperti itu, sudah masanya kita memproduksinya menjadi produk yang lain, ya. Jadi begitu Pak Rekson. Jadi masih banyak, ya. Jadi mungkin juga bisa dikombinasikan, ya, kalau ada yang ini dijadikan jus, ya. Nah, pinang saja di jus orang, apalagi terong, ya. Dikombinasikan tentunya dengan buah-buahan yang lainnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Waktu kita hanya tinggal sedikit lagi. Ada pertanyaan masuk tadi dari Pak Aksdien bertanya, selamat sore, berapa lama terong ini pindah dari pembibitan, Pian? Di pembibitan berapa lama dia, Pak Pian? Jadi untuk untuk pembibitan, jadi 30 sampai 40 hari terong sudah bisa ditanam. Baik, terima kasih Pak Biati. 10 ya, sekitar sebulan ya. Ibu Yohana masih pertanyaan dari Ibu Linda PKU. Salam sehat, saya mau tanya apa dampak jika terong yang sudah dimasak lalu dipanaskan lagi jika mau makan, apakah mata bisa kabur atau ada penyakit lain? Kalau udah dimasak, dipanasin lagi, apakah ada dampak, Ibu Yohana? Ya, terima kasih Pak Rekson. Ibu, setahu saya tidak demikian, tidak ada pengaruh terhadap mata, Pak. Kalau untuk makan terong yang digoreng, kemudian dipanasin lagi. Nah, saya sarankan untuk tidak satu kali makan itu harus dihabiskan. Jangan tinggal sampai, saya belum pernah mencoba efeknya, tetapi saya sarankan karena minyak itu juga berpengaruh, Pak. Sehingga jangan tinggal sampai besok gitu. Digoreng, dimakan sampai habis, Bu. Jangan disisahkan untuk besok dipanasin lagi. Karena pengaruh dari minyak itu, Bu. Bukan terongnya, Bu. Minyaknya itu. Terima kasih, Pak. Satu lagi untuk Pak Fian. Penggunaan pupuk itu, terutama pupuk kandang, jangan menggunakan pupuk yang mentah. Sebaiknya pupuk yang sudah matang sekali. Karena di dalam pupuk kandang itu ada mikroorganisme tertentu yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman terong, khususnya Phytophthora dan Fusarium, Pak. Terima kasih, Pak Rekson. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita telah 1 jam berbincang dengan para narasumber kita di sini. Bapak Pian Langi dari Minahasa, terima kasih Pak Pian. Juga dengan Prof Daniel dari Palembang, Pak Jakra Sukom dan Ibu Buka dari Universitas Murah di Maluku, di Ambon. Terima kasih pemirsa atas bincang-bincang tadi. Ternyata kita dapat simpulkan pertanian terong atau agribisnis di bidang terong ini masih sangat terbuka ya. Tingkat pasar juga masih terbuka, harga cukup stabil dan tidak terlalu besar, dan pemeliharaan tidak terlalu sulit, bahkan serangan juga dapat dengan mudah dikendalikan. Karena itu pemirsa, tunggu apa lagi? Kamu bisa. Mari kita lakukan bisnis agribisnis di bidang terong sehingga pendapatan kita akan dapat meningkat. Sekali lagi terima kasih Pak Jan, Prof Daniel, Pak Hukom, Ibu Tari Buka, dan tentunya Hope Channel. Atas nama ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita ketemu dengan topik yang lain, namun tetap akan menarik pada hari Selasa minggu depan. Tuhan memberkati, kamu bisa.